1. Prinsip nasionalisme di Indonesia mencakup beberapa aspek penting, salah satunya adalah Kebinekaan Tunggal Ika. Bagaimana prinsip ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat? A. Mempertahankan identitas budaya masing-masing tanpa memaksakan kepada orang lain. B. Memprioritaskan budaya daerah di atas budaya nasional. C. Mengedepankan persaingan antar suku untuk mencapai yang terbaik. D. Menghapuskan perbedaan budaya agar tercipta persatuan. E. Memaksakan budaya mayoritas kepada seluruh masyarakat. Prinsip nasionalisme di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mempertahankan identitas budaya masing-masing, tanpa memaksakan kepada orang lain. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai dan melestarikan keberagaman budaya, sambil tetap menjaga kesatuan nasional. Setiap individu dan kelompok budaya diperbolehkan mempertahankan identitas budaya mereka tanpa memaksakan kepada orang lain, menciptakan harmoni dalam keberagaman. 2. Sejarah mencatat bahwa konsep nasionalisme Indonesia berbeda dengan nasionalisme di Eropa yang cenderung etnosentris. Dalam konteks Indonesia, apa peran Pancasila dalam menjaga keseimbangan antara nasionalisme dan pluralisme? A. Menetapkan dominasi agama mayoritas sebagai pusat kebudayaan. B. Mendorong asimilasi budaya sebagai satu-satunya jalan menuju persatuan. C. Memberikan landasan hukum untuk mengekspresikan identitas budaya lokal. D. Menjaga supremasi budaya Jawa sebagai pusat nasionalisme Indonesia. E. Mengharuskan seluruh masyarakat untuk meninggalkan identitas etnis. Dalam konteks Indonesia, peran Pancasila dalam menjaga keseimbangan antara nasionalisme dan pluralisme adalah Pancasila, khususnya sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan landasan untuk menghargai dan melindungi keberagaman budaya lokal sambil memperkuat persatuan nasional. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan identitas budaya lokal mereka dalam kerangka persatuan bangsa yang inklusif. 3. Bagaimana strategi yang tepat untuk memupuk rasa nasionalisme di kalangan generasi muda, di era globalisasi yang semakin mengikis batas-batas negara? A. Mengisolasi generasi muda dari pengaruh budaya asing. B. Mendorong penggunaan produk lokal dengan mengesampingkan produk asing. C. Mengembangkan pendidikan berbasis multikulturalisme yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan. D. Melarang penggunaan teknologi asing dalam pendidikan. E. Mengurangi pembelajaran sejarah nasional di sekolah. Strategi yang tepat untuk memupuk rasa nasionalisme di kalangan generasi muda di era globalisasi adalah mengembangkan pendidikan berbasis multikulturalisme yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan yang berbasis multikulturalisme membantu generasi muda memahami dan menghargai keberagaman, sambil tetap menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan rasa nasionalisme yang kuat dalam konteks globalisasi yang melibatkan berbagai budaya dan nilai. 4. Nasionalisme kerap kali dikaitkan dengan patriotisme. Dalam konteks modern, bagaimana sikap patriotisme dapat memperkuat nasionalisme tanpa jatuh pada sikap chauvinisme? A. Membangun kepercayaan diri yang berlebihan terhadap kemampuan bangsa sendiri. B. Menunjukkan kebencian terhadap bangsa lain demi memupuk semangat nasional. C. Mengutamakan kolaborasi internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. D. Menjaga supremasi militer di atas segala kepentingan lain. E. Mendorong proteksionisme ekonomi sebagai bentuk kedaulatan bangsa. Sikap patriotisme dapat memperkuat nasionalisme, tanpa jatuh pada sikap chauvinisme, dengan cara mengutamakan kolaborasi internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa patriotisme dan nasionalisme dapat diperkuat dengan menjalin kerja sama internasional yang saling menguntungkan, tanpa merendahkan bangsa lain.
Ini mencerminkan sikap yang konstruktif dan inklusif terhadap hubungan internasional, memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara yang positif. 5. Dalam konteks globalisasi, identitas nasional seringkali diuji oleh arus budaya asing. Bagaimana cara terbaik untuk mempertahankan identitas nasional tanpa mengisolasi diri dari pergaulan internasional? A. Mengadopsi seluruh unsur budaya asing tanpa seleksi. B. Mengutamakan budaya lokal dalam segala aspek kehidupan. C. Menyaring budaya asing yang masuk dan mengintegrasikannya dengan budaya lokal. D. Menghapus pengaruh budaya asing dari kehidupan sehari-hari. E. Mengembangkan budaya lokal dengan menolak seluruh unsur asing. Cara terbaik untuk mempertahankan identitas nasional tanpa mengisolasi diri dari pergaulan internasional adalah menyaring budaya asing yang masuk dan mengintegrasikannya dengan budaya lokal. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk mempertahankan identitas nasional sambil terbuka terhadap pengaruh budaya asing yang dapat memperkaya dan melengkapi budaya lokal. Dengan menyaring dan mengintegrasikan budaya asing secara selektif, identitas nasional dapat dipertahankan dan diperkaya dalam konteks globalisasi. 6. Peran media massa dalam membangun kesadaran nasionalisme sangat besar. Apa dampak negatif yang mungkin timbul jika media massa lebih banyak mengangkat isu-isu negatif tentang negara? A. Meningkatkan kritik konstruktif terhadap pemerintah. B. Membangkitkan semangat nasionalisme yang lebih kuat. C. Menciptakan pesimisme dan apatisme terhadap masa depan bangsa. D. Memperkuat rasa kebersamaan melalui tantangan bersama. E. Mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam politik. Dampak negatif yang mungkin timbul jika media massa lebih banyak mengangkat isu-isu negatif tentang negara adalah menciptakan pesimisme dan apatisme terhadap masa depan bangsa. Fokus media massa pada isu-isu negatif dapat mengakibatkan pesimisme dan apatisme di kalangan masyarakat terhadap kondisi dan masa depan negara. Ini bisa mengurangi motivasi dan semangat untuk berpartisipasi dalam upaya memperbaiki dan membangun bangsa. 7. Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia. Bagaimana nasionalisme dapat dijaga agar tidak merosot menjadi konflik identitas yang didasarkan pada perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan? A. Membatasi kebebasan berekspresi untuk mencegah konflik. B. Mendorong pluralisme tanpa batas dalam segala aspek kehidupan. C. Membangun dialog antar komunitas dan memperkuat nilai-nilai toleransi. D. Memprioritaskan satu identitas nasional di atas identitas lainnya. E. Melarang partisipasi politik dari kelompok minoritas. Untuk menjaga nasionalisme agar tidak merosot menjadi konflik identitas yang didasarkan pada perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, cara yang tepat adalah membangun dialog antar komunitas dan memperkuat nilai-nilai toleransi. Pendekatan ini mendukung pembentukan pemahaman dan saling menghargai antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan membangun dialog dan memperkuat nilai-nilai toleransi, nasionalisme dapat diperkuat dalam kerangka keberagaman, menghindari konflik identitas dan mempromosikan persatuan. 8. Dalam Pancasila, sila ketiga menyatakan persatuan Indonesia. Apa makna dari persatuan ini dalam konteks keberagaman etnis dan budaya yang ada di Indonesia? A. Menyamaratakan semua budaya agar tidak ada perbedaan. B. Menjunjung tinggi satu budaya sebagai perwakilan dari budaya nasional. C. Menghormati dan menerima perbedaan sebagai bagian dari kekayaan nasional. D. Menerapkan satu bahasa nasional dan menghilangkan bahasa daerah. E. Mendorong pembauran total antar etnis untuk menghilangkan identitas lokal. Dalam konteks keberagaman etnis dan budaya yang ada di Indonesia, makna dari persatuan seperti yang dinyatakan dalam sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia
adalah menghormati dan menerima perbedaan sebagai bagian dari kekayaan nasional. Makna ini menekankan pentingnya menghargai dan menerima keberagaman etnis dan budaya sebagai bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Persatuan tidak berarti menghilangkan perbedaan, tetapi merayakan dan memanfaatkan keberagaman tersebut untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 9. Kebijakan Wawasan Nusantara merupakan implementasi dari nasionalisme di bidang geopolitik. Bagaimana kebijakan ini memperkuat ketahanan nasional Indonesia? A. Mengarahkan seluruh sumber daya untuk pertahanan militer. B. Mengintegrasikan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya. C. Mengisolasi Indonesia dari pengaruh internasional untuk menjaga kedaulatan. D. Memusatkan kekuasaan di tangan pemerintah pusat untuk kontrol yang lebih kuat. E. Menyerahkan kendali daerah-daerah strategis kepada pihak asing. Kebijakan Wawasan Nusantara memperkuat ketahanan nasional Indonesia dengan cara mengintegrasikan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kebijakan ini berfokus pada pemahaman dan pengelolaan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, yang mencakup berbagai aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan mengintegrasikan seluruh wilayah Indonesia, kebijakan ini memperkuat ketahanan nasional melalui penyatuan visi dan strategi untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal. 10. Nasionalisme dalam pembangunan ekonomi menekankan pada kemandirian bangsa. Bagaimana pendekatan yang tepat untuk mencapai kemandirian ekonomi tanpa menutup diri dari pasar global? A. Melarang impor barang asing dan hanya mengandalkan produk dalam negeri. B. Menjalin kerja sama internasional yang saling menguntungkan dengan tetap mengutamakan produksi dalam negeri. C. Mengutamakan industri manufaktur untuk memenuhi kebutuhan nasional tanpa mempertimbangkan kualitas. D. Mengurangi ekspor produk unggulan agar tetap tersedia di pasar dalam negeri. E. Mengutamakan perdagangan bilateral dengan negara maju saja. Pendekatan yang tepat untuk mencapai kemandirian ekonomi tanpa menutup diri dari pasar global adalah menjalin kerja sama internasional yang saling menguntungkan dengan tetap mengutamakan produksi dalam negeri. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk tetap terhubung dengan pasar global dan memanfaatkan peluang internasional sambil memperkuat produksi dan kemandirian ekonomi domestik. Kerjasama internasional yang saling menguntungkan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing industri dalam negeri, serta memperluas pasar untuk produk lokal.